Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing salah satu pengalaman hidup saya, bahwa beberapa tahun di dalam hidup saya sebagai orang Kristen yang hidup bagaikan katak dalam tempurung. Jadi saya selama ini relatif hanya hidup fokus dengan diri saya, termasuk di dalam kegiatan beribadah, bergereja, kegiatan rohani. Saya hanya berhubungan dengan gereja saya. Saya merasa sudah cukup, walau saya tahu bahwa di luar gereja saya itu ada berbagai aliran gereja. Tetapi kemudian Tuhan berkenan, di suatu masa saya harus membuka wawasan hidup saya, membuka pintu hati, membuka jendela hidup saya. Ternyata dunia itu sungguh luas, saudara-saudaraku. Saya kemudian takjub, ternyata begitu banyak aneka gereja, aliran gereja, denominasi, dogma, doktrin, pengajaran, cara pelayanan. Jadi sungguh luar biasa. Di sekitar saya ada berbagai jemaat Tuhan yang berlatar belakang dari berbagai aneka gereja, dari aneka dogma, doktrin, pengajaran, cara pelayanan. Demikian pula begitu banyak Bapak Ibu, para gembala, pendeta, pastor dari latar belakang beraneka gereja dengan dogma, doktrin, pengajaran yang beraneka pula. Kemudian di masa pandemi ini, saya semakin memiliki waktu karena saya banyak di rumah, dan kemudian saya melihat, membuka sosial media, dan saya kemudian membuka sosial media melalui internet, dan kemudian ternyata begitu banyak kesaksian-kesaksian hamba Tuhan, dan juga begitu banyak berbagai renungan khotbah dari berbagai hamba Tuhan, juga beberapa hamba Tuhan, para pakar ahli teologi yang kemudian berpendapat tentang gereja yang lain, berpendapat tentang dogma, doktrin, pengajaran yang lain. Namun kemudian saya juga memperhatikan beberapa hamba Tuhan, mungkin juga jemaat awam biasa seperti saya, selain berpendapat tentang gereja, dogma, doktrin, pengajaran gereja lain, kemudian menilai dan kemudian menjurus menghakimi dengan intinya, dengan esensinya bahwa gerejanya lah yang paling benar, dogma, doktrin, pengajarannya yang paling benar, yang lainnya salah. Dan kemudian dengan kalimat perkataan yang keras, yang menjurus keras, dan juga dengan wajah yang garang dan sangar. Tetapi di sisi lain, saya juga melihat bahwa di gereja, dari berbagai gereja, dari berbagai aliran, para gembala, para umat Tuhan bisa bersaudara, bisa saling menerima dengan sukacita, walaupun berbeda gereja, walaupun berbeda dogma dan doktrin. Di sisi lain, di dalam gereja, banyak hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh baik, hidupnya berusaha taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi saya juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak setia kepada perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Jadi esensinya, setelah saya membuka cakrawala kehidupan saya ini, ketika saya membuka tempurung hidup saya tidak bagikan katak dalam tempurung,
tapi sebagai kata yang membuka tempurung, maka saya begitu takjub melihat bahwa dunia ini begitu luasnya, bahwa gereja itu begitu luasnya, banyak aneka gereja dengan banyak aneka dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan. Dan kemudian banyak hamba Tuhan, banyak umat Tuhan yang sungguh baik, berusaha setia pada perkara yang kecil maupun berusaha setia pada perkara yang besar. Tapi di sisi lain ada juga yang belum setia pada perkara kecil maupun perkara besar. Jadi di dalam gereja pun banyak aneka kehidupan, karakter kehidupan, perilaku kehidupan. Maka saya bisa memaklumi bila Mahatma Gandhi pernah kecewa karena ketika melihat membaca Alkitab, firman Tuhan, kitab suci, itu sungguh takjub atas pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Maka Mahatma Gandhi akan tetap memegang pengajaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi Mahatma Gandhi kecewa karena mengapa orang Kristen, umat Tuhan Yesus Kristus, tidak sama perilakunya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan di masa sekarang ini pun ada beberapa generasi muda yang kecewa dengan gereja, dengan orang-orang Kristen. Barangkali juga banyak yang kecewa dengan saya, karena saya juga orang yang tidak sempurna, pernah mengecewakan dan menyakiti banyak orang. Dan kemudian generasi muda ini menjadi agnostis, menjadi ateis, menjadi skeptis terhadap gereja. Tetapi di sisi lain saya juga melihat bahwa sekarang melalui sosial media atau media sosial, begitu banyak saudara-saudara kita berani rela menjadi orang Kristen yang sebelumnya bukan orang Kristen, dengan berbagai resikonya. Bagaimana dia harus diusir, harus dijauhkan dari keluarga, tidak diakui, bahkan dianiaya, dipenjara. Namun sungguh tetap menjadi orang Kristen, bahkan orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh ingin hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata begitu banyak aneka ragam kehidupan di dunia ini yang begitu luas, termasuk di gereja. Dan saya sekarang belajar setelah melihat begitu luasnya dunia ini, begitu luasnya, begitu beragamnya gereja ini, saya hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yehushua Masiah, Tuhan yang hidup, Bapa Yehuwa. Dengan saya berfokus kepada Bapa yang di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saya akan bisa mengasihi semua gereja yang berbeda. Saya akan bisa mengasihi jemaat Tuhan dari berbagai latar belakang gereja, dari berbagai dogma dan doktrin. Saya tidak akan menilai, menghakimi dogma, doktrin gereja yang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai karakter, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang sanguin, ada yang melankolis, dan sebagainya. Ada yang melakukan spiritualitas dengan hening, dengan diam, ada yang senang dengan riang, gembira, tepuk tangan. Jadi tidak mungkin akan menjadi satu. Karena Tuhan menciptakan manusia dari berbagai suku, dari berbagai budaya, latar belakang, dan karakter. Jadi ada sesuatu yang wajar dan alami, bahwa ada berbagai aliran gereja, ada berbagai denominasi gereja, ada berbagai dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan. Justru itulah bahwa di dalam tubuh Kristus ini ada berbagai anggota yang berbeda. Tidak hanya tangan saja, tidak hanya kaki saja, tapi ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, yang semua menjadi satu di dalam tubuh Sang Kristus. Jadi saudara-saudaraku, saya sih berharap kepada Bapak para teolog atau jemaat Tuhan tidak perlu saling menyerang, saling menilai dan menghakimi.
Karena Tuhan menciptakan dunia dan manusia ini dengan beraneka ragam karakter dari berbagai latar belakang suku, latar budaya, dan sebagainya. Jadi jika kita bisa hanya fokus pada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, maka kita akan dapat mengasihi keberagaman gereja, keberagaman dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.